Selamat datang kembali semuanya di Blender. Dan ini tempat kami tinggalkan. Dan saya akan mendasarkan yang baru. Jendela yang jauh lebih besar yang satu ini di sini. Sekarang ini terdengar dan ya kedengarannya mudah. Tapi sebenarnya jauh lebih sulit dari yang kamu kira. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan datang ke sini dulu. Tekan shift meja kursor kemana. Kursor untuk dipilih di sana kita pergi maka saya akan menekan 1. Aku akan membawa silinder. Saya akan meletakkan silinder ini pada sesuatu seperti M24. Jadi RYU bukan RYR kali 90 mari kita putar seperti itu. Dan kami ingin itu mungkin sedikit lebih tipis. Jadi S dan kali tarik sedikit lalu S dan Z. Dan begitulah kurva seperti apa yang saya inginkan. Sesuatu seperti itu. Dan kemudian akan turun dari sini. Turun ke bundaran di sini, jadi apa yang akan kita lakukan? Jadi saya akan menekan S dan Y dan meremasnya seperti itu. Dan kemudian, apa yang akan saya lakukan sekarang adalah depan dan belakang ini. Jadi saya akan mengklik bagian belakang. Saya juga akan masuk ke mode pemodelan. Pandangan yang jauh lebih baik tentang apa yang sebenarnya saya lakukan. Tekan tombol titik pada papan angka. Dan sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita bisa datang. Itu harus keluar ke sini sebelum membungkuk. Karena dengan begitu kita bisa menyeret bagian-bagian ini ke bawah. Dan sekarang, akhirnya. Jadi saya berpikir pada titik ini. Dan kemudian salah satu cara yang harus dilakukan adalah S dan kali. Dan sekarang yang akan saya lakukan adalah mencabut pantat ini. Tekan 1 pada papan angka. Dan kemudian di mana saya menginginkannya. Dan Anda akan ditinggalkan dengan sesuatu seperti itu. Jadi aku akan mengambil jendela ini. Ambil bagian ini. Dan sekarang tekan tombol titik pada papan angka. Dan alasan saya melakukan itu adalah karena saya ingin sebenarnya penskala dan hal-hal seperti itu. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menekan Y untuk memisahkan bagian bawah ke atas seperti itu. Sekarang kamu akan memisahkannya. Ini masih bagian dari objek yang sama seperti yang Anda lihat. Sekarang kita telah memisahkan dua objek. Seperti memadat. Atau apapun yang kami pasang di bagian ini sebagai pengubah. Sekarang, setelah saya mendapatkannya. Jadi atur geometri asal. Mari kita berpikir saya melakukan bagian bawah dulu. Jadi jika saya masuk dan menarik ini. Tekan 1 lagi dan tarik bagian atas ini. Sekarang benar-benar dapat bekerja sekarang. Aku hanya akan menariknya ke bawah dulu. Jadi sejajar dengan yang ini. Jendela bawah jadi langkan jendela. Tapi ukurannya masih sama dengan jendela. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk ke tepi. Dan tepi ini. Jika mereka tidak menarik diri. Tarik itu keluar seperti itu. Dan tarik yang ini juga. Itu tidak cukup tebal. Jadi mari kita perbaiki itu saat kita di sini. Alt menggeser klik dan tarik keluar seperti itu. Sekarang. Karena jelas kita akan memasukkannya ke dinding. Mempengaruhi apa yang sebenarnya kita lakukan. Mungkin lebih mudah untuk pergi ke mode objek. Untuk jendela ini
dan bagian-bagian kecil ini di sini. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menekan Alt. Hasilkan dan mari masuk untuk memadat seperti itu. Jadi kita bisa melihat saat ini di sini. Dan kemudian, apa yang ingin kami lakukan adalah sedikit lebih jauh. Dan itu kemudian melihat sekeliling ketebalannya. Anda dapat melihatnya secara kasar. Kontrol Press mengatakan mari kita kembali. Saya sebenarnya ingin mengubah ini menjadi jaring. Karena jendela ini sedikit lebih mudah dari jendela yang kita Jendela ini yang kami buat di sini. Dan mereka semua hampir sama. Kamu akan benar-benar. Jadi pertama-tama sebelum kita melakukan sesuatu. Dan kemudian, apa yang akan kita lakukan adalah kita akan mengisi bagian ini di sini. Dan kemudian yang akan kita lakukan adalah pemilihan perspe. Bingkai dan jendela kita baik-baik saja. Sekarang kita benar-benar dapat mulai mengerjakan bagian ini di sini. Aku akan mengambil masing-masing ini. Alt Shift Klik Alt, Shift Klik Alt, Shift Klik. Saya pikir itu akan terlihat cukup bagus. Dan kita bisa melihat kita telah meraihnya. Tekan P seleksi Link jadi ambil lagi. Dan kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengatur ulang transformasi. Jadi hasilkan pemadatan. Dan kemudian yang bisa kita lakukan adalah menariknya keluar. Dan kemudian kita punya. Dan kemudian bawa mereka. Jadi kita bisa melihat. Mungkin yang ini, mungkin mereka sedikit keluar. Kita akan lihat kita akan membawa mereka sedikit. Di sini kita tidak ingin mereka terlalu gila. Dan sebenarnya saya pikir sekarang kami membawa mereka ke sana. Kita benar-benar bisa Anda tahu menjadi gila dengan ini. Jadi katakanlah kamu datang ke sini. Dan kemudian Anda memiliki bagian lain di jendela Anda. Jadi sekarang kita punya itu. Kita mungkin juga menggandakan ini. Kita mungkin memiliki masalah di sini dalam hal itu. Saya lupa melakukan itu. Mungkin akan lebih mudah sebenarnya. Jadi saya akan datang dalam pemilihan tapi 21 di nomor Anda bagian UH. Jadi Alt Shift dan K dan di antaranya lakukan adalah Ctrl B. Menuju apa yang sebenarnya dimiliki ini. Jika Anda mengacaukannya. Dan kemudian yang bisa Anda lakukan hanyalah menambah lebarnya. Pastikan Anda tidak melewati ketebalan ini. Anda akan melakukannya dengan benar. Anda akan tahu itu benar. Oke, jadi sekarang mari kita masuk dengan pilih wajah. Kami selalu menekan tombol angka. Semua Shift klik Shift D. Dan kemudian, apa yang akan kami lakukan adalah kami akan menekan pemilihan P. Dan kemudian yang akan Anda lakukan adalah menambahkan pengubah. Bawa mereka keluar sedikit. Pastikan ketebalan merata menyala. Dan kemudian pastikan ketebalan yang tepat. Jadi mereka harus sedikit lebih tipis. Seperti itu, dan itu dia. Baiklah, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang pada pelajaran berikutnya adalah lihat bahwa jendela ini khususnya sebenarnya tidak butuh waktu lama untuk melakukannya.